Alhamdulillah masuk lagi transferan dari aplikasi pinjol ilegal ini. Buruan kalian gaskan, cukup cair satu di aplikasi ini kalian bisa cair di saudara lainnya, karena aplikasi ini saudaranya banyak banget dan tentunya orang-orang pada gaskan di saudaranya juga ya. Dan tentunya kalian bisa dapat jackpot dari aplikasi ini mumpung aplikasinya masih tersedia ya, sebelum dihapus dan juga sebelum diblokir ya. Dan tentunya di aplikasi ini kalian bisa langsung galbaikan tanpa DC lapangan dan gak perlu dibayar. Untuk lebih lengkap simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu, terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan jangan lupa tetap sehat, tetap kuat, tetap berolahraga, dan juga konsumsi makanan-makanan yang bergizi agar imun kalian tidak turun ya. Dan jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan selalu, dan gunakan protokol kesehatan ya. Nah oke, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah dompet kalian udah pada jebol? Pengajuan kalian udah pada di ACC semua, entah itu di pinjol ilegal ataupun pinjol beranak dan lain-lainnya ya. Dan buat kalian yang masih sering di auto, masih sering digantung, tetap semangat, tetap perbanyak pengajuan kalian dan juga perkuat amunisi kalian dan persiapan kalian juga ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal, yang dimana aplikasi ini memang dari dulu itu dia sudah pernah viral ya, karena berbarengan dengan aplikasi pinjol bunga. Namun kali ini kembali viral lagi dan banyak melakukan pencairan. Nah makanya orang-orang tuh pada saat ini pada ramai galbain di aplikasi ini dan ngajuin ya. Apalagi yang sudah mempunyai akun di aplikasi ini, yang berhasil merawat itu langsung gaskan ya. Soalnya untuk perawatan di aplikasi ini juga worth it ya teman-teman. Walaupun memang kita nggak bisa mendapatkan limit yang gede yang seperti kita minta ya, namun nggak masalah, yang penting bisa cair saja terlebih dahulu. Dan untuk di aplikasi ini bisa menggunakan data busuk dari saudaranya ya, karena agak sedikit error sih untuk aplikasi ini. Makanya yang sudah pernah galbay di saudaranya bisa kalian gaskan juga di aplikasi ini ataupun sebaliknya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 600.000, dan di sini akan jatuh tempo pada tanggal 25 bulan 7 2021. Dan buat yang bertanya-tanya, "Bang, kok tenornya dikit amat ya Bang untuk ilegal?" Ya memang benar cuy, kalau di pinjol ilegal itu sulit buat kita dapetin tenor yang tinggi banget ya, karena memang aplikasi ini memang meresahkan ya dan juga memberatkan. Nah makanya kalau kalian memang pengen tenor yang gede, yang lama, kemudian nggak memberatkan, itu lebih baik di pinjol legal dan terdaftar di OJK saja. Gue lebih saranin ke situ ya teman. Kalau ini sih memang untuk yang pengen galbay ataupun yang pengen merawat dan lain-lain. Nah dan di aplikasi ini gue hanya mendapatkan 7 harian saja tenornya ya. Namun nggak masalah, kalau di pinjol ilegal mau 7 hari mau tanpa tenor sekalipun ya, mau pemotongannya berapapun, itu kita nggak usah pikirkan cuy. Yang terpenting bisa cair terlebih dahulu, entah limitnya hanya 50.000, 100.000, 200.000, itu nggak usah dipikirin ya. Yang penting udah bisa cair saja dulu ya. Nah di sini yang masuk ke rekening ini hanya 300.000 ya, lumayan sih bisa buat beli pulsa dan jajan selama sebulan sih ini. Dan di sini statusnya tinggal menunggu pembayaran kembali, dan ya kemungkinan besar ini gua nggak akan rawat, yang mending langsung digalbaikan saja. Soalnya untuk perawatan di aplikasi ini juga 50-50 ya, ada yang cair, ada yang di auto, ada yang langsung diblokir akunnya dan lain-lain. Dan buat kalian yang sudah pernah cair di saudara lainnya, tentunya mungkin kalian udah pada tahu saudaranya, ntar kita akan bahas, bisa ngajuin di aplikasi ini. Karena beberapa orang mencoba dengan menggunakan data yang busuk banget ya. Nah itu biasanya udah galbay di beberapa aplikasi sebelumnya, ternyata masih bisa cair juga di aplikasi ini. Namun tentunya dengan syarat harus digonik juga ya teman-teman, nggak langsung ucuk-ucuk ngajuin bisa cair juga ya. Nah namun tentunya nggak ada yang bisa pastiin, karena main pinjol mah memang seperti itu ya, hasilnya antara dua saja. Kalau nggak di auto
di ACC. Dan walaupun persiapan kita udah matang banget, itu belum tentu juga bisa di ACC cuy ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya langsung saja kita ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Bunga Melati. Dan untuk aplikasi Bunga Melati ini, dia adalah saudara dari bunga matahari, kemudian bunga lotus, panda pinjaman, kemudian bunga kelapa, dan juga banyak banget lagi ya teman-teman. Pokoknya untuk saudaranya ini juga banyak banget, dan kode OTP-nya yaitu KSP BMI ya kalau gua nggak salah ya. Dan itu salah satu kode OTP yang cukup lumayan banyak untuk saudaranya, mirip dengan kode OTP Fintech Asia ya. Nah, dan buat kalian yang mungkin sudah pernah cair di aplikasi ini, entah di saudaranya ataupun limitnya juga berapa, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya, biar kita bisa sharing lagi ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita masuk dulu ke detail info aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Bunga Melati, pinjaman online dana uang Melati. Dan untuk di aplikasi ini ada updatean terbaru pada tanggal 18 Februari 2021. Jadi buat kalian yang mempunyai rawatan di aplikasi ini kemudian pengen ngajuin lagi, sebaiknya update saja aplikasinya terlebih dahulu. Dan untuk aplikasi ini memang masih ilegal parah ya teman-teman, dan belum terdaftar di OJK ya. Udah lama banget memang aplikasi ini nggak hilang-hilang ya, dan nggak diblokir ya setahu saya ya. Semoga saja sih bisa diblokir ya, biar yang udah pada punya pinjaman tuh apalagi udah ditagi-tagi oleh DC-nya bisa dapat jackpot ya, karena kalau diblokir oleh OJK ya itu sama dengan lunas ya teman-teman. Dan untuk di aplikasi ini kalian bisa dapatkan melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Kalian tinggal masuk ke link tersebut tanpa repot, dan juga langsung saja download aplikasinya. Jadi buat pengguna iPhone yang mempunyai iOS itu nggak perlu repot-repot lagi mencari ya, tinggal kalian download melalui link tersebut saja ya. Nah untuk aplikasi ini dia baru mencapai 100.000 download, dan memang untuk aplikasi ini nggak terlalu banyak orang yang ngajuin ya, soalnya kemarin-kemarin itu orang-orang pada serbu di saudara lainnya yaitu Bunga Matahari. Nah itu yang paling ramai dulunya ya. Namun untuk saat ini Bunga Matahari lagi nggak seperti dulu lagi, dan yang viral saat ini yaitu Bunga Melati ini. Dan untuk aplikasi ini sih dia baru mencapai 3.000 ulasan ya, dan memang sudah lama banget untuk aplikasi ini. Nah kalau kita melihat dari browser aplikasinya, ini jelek banget cuy, nggak ada yang menjelaskan secara detail terkait aplikasinya. Dan memang di sini dia nggak membutuhkan banyak amunisi ya, KTP dan rekening aja itu udah cukup ya teman-teman. Nah di sini dia katakan pelunasan bisa langsung pengajuan kembali, namun kalian jangan sampai termakan dengan seperti ini, karena bisa saja kalian ketika ingin membayarkan dan ingin merawat itu akun kalian langsung diblokir ya. Nah apalagi kalau kalian sudah japo terus kalian ingin membayar, waduh itu udah pasti nggak akan di ACC cuy. Nah, di sini kemudian data pribadi dia katakan terlindungi, namun jangan salah bahwa aplikasi ini memang sebar data. Kalau kalian jatuh tempo, sebelum jatuh tempo pun kalian itu udah ditagih oleh DC dari aplikasi ini. Oke, selanjutnya di sini kita lihat ulasan-ulasannya. Kalian buat yang masih baru dan masih pertama kali ingin meminjam di aplikasi ini, kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam sebelumnya, bandingkan dengan aplikasi yang legal ya tentunya. Dan yang harus kalian ketahui, aplikasi ini tentunya memberatkan juga ya dari segi pembayaran dan penagihannya ya. Nah untuk aplikasi ini dia mengatakan itu peminjaman minimalnya 600.000 dengan maksimalnya 8 juta rupiah, biaya layanan 8.000 rupiah. Suku bunganya 0,077% per hari dengan biaya per bulan 2,31% per bulan, dan biaya bunganya dia katakan rendah 27,72% per tahun. Memang sih untuk biayanya ini terkesan murah banget, namun yang harus kalian ketahui ini biasanya pancingan doang. Nggak ada yang bisa pastiin berapa biaya bunga pastinya dari aplikasi pinjol ilegal ya. Tentunya untuk biaya bunganya pastinya itu tinggi banget ya. Dan untuk di aplikasi ini kita langsung singkat saja. Di sini syaratnya harus warga negara Indonesia, berusia 20 hingga dengan 55 tahun, mempunyai rekening bank, dan juga memiliki pekerjaan jangka panjang dan pendapatan yang stabil. Nah, sini ada metode pembayarannya, sini ada nomor CS-nya yang harus kalian hubungi. Kalau kalian misalkan pengajuan kalian itu masih digantung, belum ada kejelasan, hubungi saja di sini. Kalaupun statusnya sudah ditransfer, sudah di ACC, terus uangnya belum masuk, segera hubungi nomor customer service ini, dan pastikan melalui telepon saja agar bisa lebih cepat ya. Soalnya kalau alamat email itu biasanya lama banget untuk diprosesnya.
Kemudian untuk di aplikasi ini dia dirilis sejak tanggal 18 Juni 2020. Jadi udah lama juga untuk aplikasi ini ya, sudah sekitaran setahun. Nah oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Bunga Melati. Dan di sini dia katakan pinjaman tertinggi ini 10 juta rupiah ya teman-teman. Namun yang harus kalian ketahui bahwa namanya pinjol, entah itu limitnya tinggi seperti ini, kita nggak bisa dicairkan dengan limit seperti ini cuy. Soalnya ini limit maksimal dan rata-rata orang yang ngajuin di aplikasi ini walaupun dia joki sehebat apapun itu nggak akan bisa mendapatkan limit seperti ini, karena ini biasanya pancingan doang ya. Dan memang sih ya, ada beberapa orang yang dicairkan dengan limit tinggi juga, tetapi nggak sampai seperti ini ya cuy. Nah di sini yang kita bisa geser ini adalah tenornya ya. Namun walaupun kalian mintanya 90 hari itu nggak akan bisa dapatin tenor seperti ini ya. Nah sini kita nggak usah terlalu bahas saja. Kita lanjut ke pergi ke peminjaman saja. Di sini kita tekan setuju dan ya tampilan awalnya seperti ini. Nah ini ada contohnya ya teman-teman. Untuk pengisian KTP-nya jangan seperti ini. Ini gua hanya nyoba-nyoba saja kemarin, apakah bisa lolos dengan asal-asalan atau gimana ya teman-teman. Dan ternyata memang kemarin itu aplikasinya masih sedikit error, tetapi ya tentunya untuk posisi KTP-nya jangan seperti ini, minimal ada background putih saja, kalian letakkan di lantai dan lain-lain. Nah, di sini misalkan kita masukkan nama depannya saja. Nah, misalkan kita tekan Agus, kemudian nama belakangnya misalkan Galbayers, kemudian NIK-nya kita masukkan misalkan saja 0724, kemudian 01, kemudian tanggal lahir kita, kemudian nomor terakhir dari nicknya yaitu 0002 misalkan ya. Kemudian jenis kelamin misalkan kita pilih, umurnya berapa misalkan 25 tahun. Setelah itu pendidikannya di sini gue saranin tinggiin saja ya, walaupun memang itu nggak bisa walaupun memang nggak ada jaminan untuk bisa di ACC ya. Sini kita pilih. Nah ini ada pengangguran juga nih cuy. Nah kemudian untuk alamat emailnya di sini kita masukkan. Untuk emailnya jangan alamat email utama ya. Yang harus kalian ketahui bahwa ada beberapa email itu yang terkonek dengan data-data pribadi di handphone kita ya. Minimal kalian membuat email satunya lagi, ataupun second account, ataupun third account ya. Kemudian kita masukkan saja untuk alamat sesuai KTP-nya, ini harus sesuai dengan KTP ya. Nah, misalkan kita pilih di sini untuk KTP-nya kita pilih yang Jogja saja ya. Karena memang rata-rata aplikasi pinjol ilegal itu dia untuk area layanannya di bagian daerah Jawa ya cuy. Nah makanya nggak menutup kemungkinan kalau untuk yang di luar Jawa itu besar kemungkinan bisa di autol ya. Nah sini alamat lengkap domisili kita misalkan di Jalan Bangau, kemudian nomor 3 saja ya. Setelah itu langkah berikutnya, dan di sini kita nggak bisa lanjutkan ya karena memang di sini nicknya nggak sinkron dengan yang di foto KTP ya. Nah nanti kalian bisa cek saja untuk foto KTP-nya di sini, namun dia nggak munculkan ya. Nah untuk selanjutnya yang harus kalian isikan yaitu informasi tambahan, kemudian ada sertifikasi foto dan informasi bank. Nah sedikit tips dari saya untuk pengajuan di aplikasi ini menggunakan rekening BRI dan BNI itu worth it banget. Karena ada beberapa rekening yang belum tersedia di aplikasi ini, dan buat kalian yang menggunakan e-wallet, entah itu OVO, kemudian Dana dan lain-lain itu belum bisa ya teman-teman. Karena memang aplikasi ini burik banget dan juga jelek amat ya. Nah, namun kalian bisa gaskan saja untuk limitnya lumayan, bisa dapat duit gratis dari aplikasi ini, dan tentunya kalian bebas mau galbaikan, mau rawat bisa, nggak perlu dibayar ya, soalnya juga masih ilegal. Dan jikalau kalian ingin meminjam di aplikasi ini, pastikan sebelum kalian install aplikasinya amankan semua data-datanya. Jangan sampai nanti kalian sudah di ACC, sudah ngajuin, terus kalian baru ingin mengamankan data-datanya. Nah itu sama saja dengan bohong ya teman-teman, karena itu sudah mereka bisa akses ya. Ketika kalian install aplikasinya, kalian izinkan, saat itu juga data kalian akan langsung mereka bisa akses ya, baik email, kemudian storage, penyimpanan, media dan lain-lain ya.
Nah, dan saran saya kalaupun kalian sudah pernah japo di aplikasi ini dan DC-nya udah nagih-nagih ya, itu lebih baik kalian cuek saja cuy ya. Biasanya itu hanya bertahan sebulan atau 3 harian ya. Dan ya kalau memang ingin meminjol di pinjol ilegal seperti ini, pastikan memang mental kalian harus dikuatin ya. Apalagi yang memang menggunakan data pribadi tuh cuy ya. Nah, itu harus kuatin mental saja ya, teman-teman. Dan untuk di aplikasi ini, buat yang pengen download silakan, pengen ngajuin silakan. Kalau nggak pengen juga nggak masalah. Kalaupun kalian ingin mendapatkan limit yang gede dengan bunga yang rendah, gue saranin ke pinjol legal saja dan juga terdaftar di OJK karena itu aman banget, nggak akan sebar data. Kalau di sini ya tentunya kalian meminjam di aplikasi ini mempunyai resiko ya teman-teman untuk disebar datanya karena DC-nya ini memang memberatkan banget ya, apalagi mereka itu menagih dengan cara-cara yang tidak mengenakan ya cuy. Nah, dan buat kalian yang mungkin sudah pernah cair di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar berapa limit yang kalian dapatkan, berapa yang pencairannya, atau ke berapa pengajuan yang kalian sudah di ACC di aplikasi ini, dan lain-lain ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal bunga melati, dan next time gue akan gaskan lagi di saudaranya. Kalau cair, gue akan langsung buatin videonya buat kalian. Dan buat kalian masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas satu persatu dan support kalian. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bye.